Ka'bah adalah bekas kuil Hindu. Mungkin hal ini terdengar terlalu kontroversial dan kadangkala dikaitkan dengan hoax oleh sebagian orang yang merasa kedudukannya atau harga dirinya terancam. Namun, saya menyajikan video ini tidak untuk bertujuan untuk merendahkan kredibilitas saudara-saudara muslim, melainkan hanya untuk membuka wawasan akan apa yang sebenarnya terjadi. Kontroversi seputar Ka'bah sudah menjadi perbincangan yang sangat hot di dunia maya. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh seorang pakar sejarah, P.N. Oak. Beliau juga telah melempar isu yang tidak kalah menggegerkannya, yaitu tentang pengungkapan bukti sejarah yang menyatakan bahwa Taj Mahal pada dasarnya adalah sebuah kuil Hindu untuk Dewa Siwa, Tejo Himalaya, yang direbut oleh Mughal. Di dalam Ka'bah terdapat sebuah inskripsi yang merujuk kepada Raja Vikramaditya yang menyatakan bahwa Jazirah Arab dulu merupakan bagian dari kerajaan Vikramaditya dari India. Teks inskripsi Vikramaditya yang ditemukan dalam piring emas yang digantung di dalam kuil Ka'bah di Mekah ini dicatat pada halaman 315 dari buku yang berjudul Sayar-ul-Uqul. Kata-kata berkesan yang disimpan dalam perpustakaan Maktab el-Sultaniyah di Istanbul, Turki. Sebagian manuskrip tersebut berbunyi sebagai berikut: beruntunglah mereka yang lahir dan hidup selama kuasa Raja Vikram. Ia seorang penguasa penuh kasih, terhormat, dan berbakti pada penduduknya. Namun pada saat itu, kami, Arab, tidak peduli pada Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan sensual, komplotan dan penyiksaan merajalela. Kami, orang Arab, terjerat dalam kegelapan jahiliyah. Namun pendidikan yang disebar Raja Vikramaditya tidak mencampakkan kami, orang-orang asing. Ia menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan ahli-ahli yang kepintarannya bersinar seperti matahari dari negaranya ke negara kami. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan yang berpusat di India pada masa lampau juga meliputi Jazirah Arab. Bahkan kalau kita kembali pada penjelasan Veda, dalam hal ini Mahabharata disebutkan bahwa Bharata Varsha atau kerajaan kekuasaan keluarga Bharata mencakup seluruh dunia. Menurut berbagai sumber mengatakan bahwa bekas peninggalan peradaban bangsa Maya di Amerika sangat sesuai dengan peradaban Veda. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian sistem pemujaan, sistem astronomi, dan astrologi mereka yang ditulis pada tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Sebuah laporan dari Rusia juga menyebutkan bahwa di sana ditemukan sebuah arca yang berbentuk menyerupai babi yang mengangkat benda bulat di mocongnya. Hal ini sesuai dengan kisah Varaha Avatara yang berwujud babi besar yang mengangkat bumi kembali ke posisi edarnya. Di Kuwait juga ditemukan sisa-sisa arkeologi berupa pelat emas yang digambarkan Ganesha yang membuktikan bahwa peradaban Veda pernah ada di sana. Keberadaan Hindu di Eropa juga diperlihatkan dengan dikenalnya lambang Hindu, swastika. Hal ini juga dibenarkan oleh seorang arkeologi Jerman, Heinrich Schliemann. Mungkin hal inilah yang juga mempengaruhi Hitler dalam menyalahgunakan lambang swastika sebagai lambang Nazi. Di samping penyalahartian arti kata Aryan dalam literatur Veda yang dilakukan oleh Max Muller. Kembali ke masalah peninggalan Hindu di Timur Tengah. Di Istanbul, Turki, sebuah perpustakaan termasyhur bernama Maktab el-Sultaniyah mempunyai koleksi terbesar literatur Asia Barat di bagian literatur Arab. Dalam perpustakaan tersebut terdapat sebuah antologi sajak-sajak Arab purba. Antologi ini disusun pada tahun 1742 Masehi di bawah perintah Sultan Salim yang terbuat dari harir, semacam sutra yang dibuat untuk menulis. Setiap halaman memiliki pinggiran yang dihias dengan kertas emas. Antologi itu dikenal dengan nama Syar'ul-Uqul dan dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama mengandung biografi dan komposisi puisi-puisi penyair-penyair Arab pra-Islam. Bagian kedua terdiri dari kesaksian dan sajak-sajak penyair
dari periode yang dimulai tidak lama setelah zaman Nabi Muhammad sampai akhir dinasti Bani Umayyah. Bagian ketiga adalah tentang penyair-penyair sampai zaman Khalifat Harun al-Rasyid. Abu Amir As-Samai, penyair Arab yang merupakan penyair utama Kesultanan Harun al-Rasyid, menyusun dan mengedit antologi tersebut. Edisi modern pertama, Sayar ul Okul, terbit di Berlin tahun 1864. Edisi berikutnya diterbitkan di Beirut tahun 1932. Koleksi ini dianggap sebagai antologi paling penting dan berorientasi dalam sajak-sajak Arab purbakala. Buku ini juga mengandung penjabaran deskripsi tentang kuil purbakala Mekah dan bazar tahunan yang dikenal sebagai Ogaj di sekitar kuil Ka'bah di Mekah. Ini berarti bahwa berkumpul di Mekah setiap tahun untuk naik haji berasal dari tradisi pra-Islam. Bazar Ogaj bukan sebuah karnaval tempat anak muda bermarijuana. Ini merupakan kesempatan kaum elit dan terpelajar untuk membahas aspek-aspek sosial, religius, politis, literatur, dan aspek-aspek budaya Hindu lainnya yang menyebar di Arabia. Sayar ul Okul mengatakan bahwa kesimpulan yang didapatkan dari diskusi-diskusi di sana diterima dan sangat dihormati seluruh Arabia Mekah. Oleh karena itu, mengikuti tradisi Varanasi dari India, kuil-kuil utama di Varanasi India dan di Mekah di Arvastan atau Arabia adalah kuil-kuil Dewa Siwa. Ciri terpenting dari praktek pemujaan Dewa Siwa adalah adanya lingga yang biasanya berbentuk batu hitam yang lonjong dan yoni sebagai alasnya. Batu Hajar Aswad yang disentuh dan dicium saat menunaikan ibadah haji sangat sesuai dengan bentuk lingga Siwa. Apakah berarti batu itu awalnya adalah sebuah lingga? Raja Vikramaditya memang terkenal penyembah Siwa. Di Ujjain, India, ibu kota Vikramaditya, adat kuil Dewa Siwa yang terkenal mangkal yang diasosiasikan dengan Vikramaditya karena menurut manuskrip Vikramaditya dialah yang menyebarkan agama Hindu. Dengan demikian, apakah bukti ini dapat menyimpulkan bahwa Raja Vikramaditya adalah pendiri kuil Siwa yang sekarang disebut Ka'bah di Mekah? Kenyataan lain juga perlu digarisbawahi adalah bahwasanya di India, Dewa Siwa sangat diidentikan dengan simbol bulan sabit yang terdapat pada ikat rambut beliau. Dan saat ini, lambang bulan sabit juga digunakan untuk lambang Islam. Apakah itu artinya Islam lahir dari warisan pemuja Siwa? Untuk masuk ke wilayah Ka'bah, umat muslim diwajibkan menggunakan jubah putih yang dililitkan ke seluruh tubuh. Mereka juga diwajibkan mencukur rambut dan janggut dan dalam keadaan bersih. Jika kita bandingkan dengan tradisi Hindu dalam memasuki tempat suci, kenapa hal ini sangat mirip?